Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala SDN Desa Jambi, Bapak Khairi SPD yang kami hormati, kepada Ibu Yuli Wahyuni sebagai pendamping guru penggerak yang kami hormati, Bapak Ibu guru SDN Desa Jambi yang saya hormati, khususnya calon guru penggerak Ibu Ani yang selalu saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka sosialisasi visi misi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak didik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk suri tauladan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik melalui ajaran agama. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, khususnya Bu Adi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekali lagi bermanfaat bagi anak-anak kita. Untuk membuka acara pada siang hari ini, sebelum kita lalui sambutan-sambutan, terlebih dahulu marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan bersama mendapatkan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini selalu diberikan sehat jasmani rohani, bahagia dunia akhirat, keberkahan, kesuksesan, kesejahteraan. Yang paling penting mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin nabi sholihah wa bi syafaati Rasulillah liridillah wa bi fadlillah wa bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah wa bi barakati salafus sholihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Acara selanjutnya yaitu sepatah dua kata sambutan dari Ibu Yuli Wahyuni kepada beliaunya. Waktu berdebat kami persilakan. Monggo. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, saya ibu dulu ya Pak. Gimana Bapak Ibu? Kabarnya gimana Bapak Ibu? Baik? Selamat ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Hari ini saya sangat senang sekali diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru yang berada di SDN Desa Jambi. Terima kasih sekali lagi. Saya di sini Bapak Ibu sebagai pengajar praktek calon guru penggerak Ibu Ani ya. Hari ini kita ada pendampingan individu kedua ya Bu Ani ya, yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita sekolah atau warga sekolah untuk murid yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi nanti kita berdiskusi santai aja, relax Bapak Ibu. Apa sih mungkin ada kata perubahan apa yang perlu disampaikan, bisa untuk nanti menjadi bahan pengembangan sekolah gitu ya Pak Ferry ya. Jadi bukan saat ini
mungkin ke depannya ya untuk masa akan datang. Saya kira itu saja, semoga hari ini berjalan dengan lancar, semoga Bapak Ibu mengikuti dengan aktif ya, harapan saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke KMC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Jatiwangi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seperti katanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berdiri berdiri saya cukup SMA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Juli selaku guru pendampingnya calon guru penggerak atau guru pengajar calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati juga beserta staf. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul kembali di pendampingan yang kedua Bu Ani, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, baik sehat jasmani dan juga sehat rohani. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabatnya dan orang-orang yang agung-agungkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya terima kasih banyak pada Bu Yuli yang sudah berkenan hadir untuk mendampingi anak saya yang imut-imut, yang cantik, ya semuanya juga cantik, dan alhamdulillah kebetulan dia bergerak hatinya untuk jadi guru penggerak. Dan terima kasih sudah membimbing, mudah-mudahan bimbingan ini dapat hasil yang luar biasa sehingga nantinya Bu Ani ini setelah lulus jadi guru penggerak, mudah-mudahan apa yang didapatkan dapat menggerakkan khususnya guru-guru dan khusus sekolah dan anak-anak sehingga lebih maju dan lebih maju lagi, dan juga dapat memotivasi teman-teman guru lainnya agar mengikuti jejak Bu Ani. Karena apa? Dia masih muda, langkahnya masih panjang dan luar biasa. Bu Ani ini ikut guru penggerak, artinya apa? Dia sudah mempunyai ancang-ancang angan-angan untuk maju dan lebih maju. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, orang maju pasti ribet, pasti ribet. Tidak ada orang mau maju tidak mau ribet. Ribet apa? Ya ribet pikirannya, ribet tenaganya dicurahkan untuk mau maju. Maka dari itu sekali lagi Ibu, terima kasih banyak sudah membimbing anak saya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya. Dan Bapak Ibu, saya juga mohon maaf Bu Yuli, pertemuan pertama tidak bisa mendampingi karena memang ada tugas yang harus saya laksanakan. Alhamdulillah di kedua dapat mendampingi, dan juga mohon maaf Ibu Yuli tempatnya ya seperti ini, tetapi saya bersyukur ya ketemu orang-orang yang luar biasa. Bu Yuli luar biasa Bapak Ibu, ya ini kepala sekolah International School Singapore School Bu ya. Dan namanya kalau lihat Singapura pasti orangnya pasti kompetensinya tinggi, tidak ganda. Karena saya juga pernah di swasta bagaimana kompetensi itu. Jadi kalau tidak kompetensi ya sudah stop gitu aja. Jadi saya sangat bersyukur dibimbing oleh pembimbing yang luar biasa. Ya, ini Bu Ani juga merasa bersyukur dan orangnya sangat luas, menarik. Ya, memang pembimbing harus seperti itu. Nah, pembimbing terang mutai mengakhiri yang dibimbing. Sama juga dengan kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Super, ramah, inovatif. Anak-anak pasti suka. Guru sebelum datang sudah diangen-angen. Nanti guru bukan sekolah. Seperti Bu Yuli ini luar biasa, pasti diangen-angen oleh Bu Ani. Saya juga angen-angen nanti Bu ya. Jadi bukan anak
orangnya, tapi ilmunya. Jadi saya sempat ngobrol, lah kok delalah jadi wong Jawa, kesannya Allah kayak gitu ya. Lah kok bojone kancaku dhewe. Karena saya tidak kenal beliau, maka tidak kenal. Alhamdulillah dengan demikian nanti Bapak Ibu pasti apa yang Ibu dapatkan pasti akan di-pure. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Ani ya bisa dengan keluarga, bisa diseminasikan ke teman-teman sehingga sekolah kita harapannya lebih maju. Dan Bapak Ibu saya harapkan apa yang disampaikan oleh Bu Ani pagi hari ini mari kita ikuti, kita simak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa membawa motivasi kita, membawa perubahan khususnya di SD kita. Karena saya punya anak-anak SD pinggir jangan dipandang remeh. Kita tetap harus punya sesuatu yang lebih. Artinya punya brand, ya. Oh, ciri khasnya seperti ini. Disitulah nanti kalau kita sudah bisa insya Allah ke depan sekolah kita akan lebih maju, tidak akan dipandang remeh lagi. Dan begitu ya. Jadi harapan saya sudah ada satu guru penggerak. Next time ke depan ada guru penggerak lagi. Dengan begitu nanti pasti dia akan bagus dan membawa dampak perubahan khususnya bagi anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Yuli. Sekali lagi terima kasih rawuhnya. Mudah-mudahan berkenan membimbing anak saya sampai selesai tugasnya. Karena sekarang ini mungkin 6 bulan Bu ya. 6 bulan itu kalau kita hitung orang mau prestasi bisa 2 tahun. Karena waktu tugas yang diberikan itu saya tahu sendiri, malam waktunya tidur nggak bisa, harus dikejar. Sekarang tugas kirim. Kalau tidak semangat, saya yakin sudah putus. Ya, jadi mudah-mudahan pesan saya buat tetap semangat, karena dengan semangat gurunya, pasti nanti ilmunya banyak, anaknya dikeluarkan pasti lebih maju. Jadi yang sudah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Manadi tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada calon guru penggerak yaitu Bu Ani. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bapak Presiden. Baik Bapak Ibu, kita sampai saja. Saya di sini hanya ingin berbagi praktek baik bersama dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Khairi selaku Kepala Sekolah SDN Gresik Jamani, yang kami hormati Ibu Yuli Rahmi selaku pengajar praktek calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni agama Islam. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang visi dan prakarsa di sekolah. Adapun tujuan dari diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi cita-cita kita untuk murid kita yang akan datang itu seperti apa? Keinginan kita itu seperti apa? Sebelum saya melanjutkan terlebih dahulu, saya akan membacakan puisi. Dan saya di sini tidak sendiri, akan dibantu oleh rekan saya yaitu Nur. Kamu bersama-sama dengan saya. Tangan dong Bapak Ibu. Ya. Kita duet dulu ya.
nyanyi untuk yang Iya. sudah. Aku melihat Indonesia karya di Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi, di pohon ditiup angin sepoi-poi, aku bukan lagi mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari puisi yang sudah kita bacakan tadi, saya yang sudah dibantu sama Bu Nur yang luar biasa, kira-kira apa sih yang dapat kita ambil kesimpulannya? Mungkin dari media atau yang lainnya? Kita melihat semuanya itu keuntungan dari seluruh Indonesia. Baik, jadinya apapun keadaan kita ya, budaya kita dari daerah Sidoarjo, Karanganyar, Surabaya, Maluku, Sulawesi, kita berbeda-beda, tapi kita tetap mempunyai satu tujuan, yaitu memberikan cahaya penerang untuk murid kita. Ya, itulah sedikit ringkasan dari puisi yang setelah kita bacakan tadi. Selanjutnya yaitu pembelajaran tentang filosofi IKHD. Jadi maksud pendidikan di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kata menuntun ini seperti filosofi padi. Saat Pak Tani ingin menanam padi, beliau akan memberikan media yang terbaik.
Ya, beliau juga Pak Tani ini akan memberikan air, pupuk, matahari agar nanti tumbuhnya itu mendapatkan kualitas yang baik. Bukan Pak Tani itu ingin mengubah suatu padi menjadi jagung, itu tidak mungkin. Jadi seorang guru itu hanya menuntut untuk memperbaiki lakunya, tidak untuk dasarnya, mengubah dasarnya. Jadi di sini menuntut menurut KHD itu menggunakan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuguri Handayani. Jadi kita di depan itu memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Di tengah kita memberikan prakarsa, ide-ide, dan di belakang kita mendorong yang baik-baik agar murid kita itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini digarisbawahi bahwa anak itu unik karena memiliki suatu kemampuan yang beragam. Jadi di dalam kelas itu kompetensi anak-anak itu tidak sama. Jadi semuanya itu berbeda-beda. Kita sebagai seorang guru harus bisa memahami karakteristik anak, potensi anak agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Di sini ada beberapa nilai dan peran dari guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai guru penggerak berpihak kepada murid. Di sini maksudnya adalah saat proses pembelajaran kita itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan, sehingga siswa itu lomba-lomba ingin menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah mandiri. Di sini mandiri itu memiliki arti bahwa kita sebagai seorang guru itu harus terus menggali ilmu yang lebih baik lagi. Contohnya kita bisa mengikuti suatu pelatihan ya, meskipun tidak ada di sekolah, kita bisa mengikuti pelatihan secara online sekarang sudah banyak. Yang ketiga, reflektif. Saat kita belajar itu harus sebisa mungkin merefleksikan diri kita. Semisal saat belajar kita bisa meminta saran kepada teman sejawat kita bagaimana proses pembelajaran tadi. Kiranya apakah ada yang perlu diperbaiki atau yang ada ditingkatkan untuk yang lebih baik lagi. Yang nomor 4 yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini kita diminta untuk selalu bekerja secara bersama-sama. Karena bekerja secara bersama-sama itu hasilnya akan lebih mudah dan akan lebih cepat selesai. Inovatif ini adalah kunci dari kita. Seorang guru itu harus mempunyai karya yang baru. Jadi setiap harinya seorang guru itu tidak hanya duduk-duduk saja, tapi memberikan suatu inovasi yang terbaru agar murid itu menyenangkan, pembelajaran itu tidak bosan. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran seperti dengan filosofi KHD tadi, menggunakan trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Di dalam pembelajaran, kita sebisa mungkin untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Contohnya dalam suatu diskusi, kita arahkan anak-anak kita itu bisa memimpin teman-temannya untuk melakukan suatu diskusi. Jadi tidak hanya guru saja yang berdiskusi, siswanya juga kita arahkan, kita bimbing untuk bisa mengikuti jejak gurunya berdiskusi bersama teman yang lainnya. Mendorong kolaborasi yang ketiga yaitu kita seperti yang tadi saya sampaikan, kolaborasi itu akan membuat pekerjaan kita itu lebih mudah dan akan lebih cepat selesai. Karena kolaborasi itu menurut saya asik ya, bisa bekerja secara bersama-sama. Coach bagi guru yang lain. Di sini seorang guru sebisa mungkin memberikan suatu peran atau motivasi untuk dirinya. Setelah kita bisa memberdayakan diri, kita bisa memberdayakan orang lain. Dan menggerakkan komunitas praktisi adalah kita bisa membuat peran kita bisa berperan sebagai
seperti ketua KKG, kita harus bisa berlomba-lomba untuk menggerakkan komunitas. Nah, untuk mencapai visi itu kita merujuknya itu di profil pelajar Pancasila, seperti di kurikulum Merdeka yang saat ini sudah kita laksanakan, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kira-kira apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kalimat penumpang atau cita-cita untuk murid kita. Ya, itu sudah saya bagikan di meja panjenengan semua. Bisa panjenengan isi terlebih dahulu. Saya beri waktu 3 menit saja. Nanti saya minta Bapak Ibu guru perwakilan untuk membacakan ke depan. Semuanya. Iya. Sedikit loh. Nah, kalau satu jam nggak selesai nanti Pak. Yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya kira-kira? Ini bukan PR loh Pak, jadi biasa saja, santai Pak. Kalau biar nanti dibawa pulang. Mungkin ada yang sudah selesai. Belum 3 menit sudah dipanggil. Soal yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, itu bisa dilanjutkan sendiri ya Bapak Ibu. Ampun? Oh belum. Mungkin tinggal 30 detik lagi ya Bu. Nanti yang sudah selesai bisa langsung perwakilan membacakan hasilnya ya. Oh, Pak Yadi sudah selesai. Iya, Pak Yadi mau maju ya di depan. Oh, iya, terima kasih. Tepuk tangan Pak Yadi. Ya Allah, hebat. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu, kami izin Ibu. Sesuai dengan lembaran yang kita disampaikan oleh Ibu Andi tadi, sudah saya pelajari tadi, sudah saya isi. Itu mengenai saya, mohon maaf ya, saya pakai kacamata ketinggalan tadi. Saya memimpin murid yang bagaimana? Jadi saya tuliskan di sini,
murid-murid yang sesuai dengan yang kita inginkan sebagai guru. Tidak mungkin seorang guru itu berkeinginan muridnya menjadi anak yang bodoh, baik, itu dan lain. Tapi semua guru saya yakin ingin atau berkeinginan cita-cita anak didiknya menjadi anak yang pandai, terutama berakhlak mulia. Itu Bapak Ibu guru. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah figur dari Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, tingkah laku Bapak Ibu kan guru semuanya pasti ditiru oleh murid-muridnya. Baik kepandaian, kedatangan, kedisiplinan, ketika lakunya yang baik. Ketika dilakukan saya pun memikirkan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah diri mereka seperti paling minim seperti gurunya ya. Ada istilah kalau guru itu mohon maaf kencing berdiri maka murid kencing berlari. Saya yakin guru-guru sini baik semua ya, baik semua dan keinginan semua guru murid-muridnya jadi minimal seperti gurunya, paling tidak ya lebih baik dan lebih maju daripada gurunya. Terus yang keempat ini, dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan, jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan guru, utamakanlah kepentingan murid. Seperti contohnya, apabila ada murid yang lupa membawa pensil, membawa buku, membawa penunjang yang lain, maka guru itu yang memegang buku atau memegang buku penunjang, murid itu diberi buku biar bisa mengikuti perkembangan seperti anak-anak yang lainnya. Jangan sampai kalau ada murid itu bukunya ketinggalan, kakaknya ketinggalan, buruk dengan anaknya membaca sendiri, menikmati sendiri, maka sebaiknya buku tersebut dikasihkan anak tersebut. Jadi mengutamakan kepentingan anak didiknya. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk ini semua cita-cita guru itu sama ya. Jadi sejak awal Bapak Ibu guru berkeinginan dan bercita-cita anak didiknya menjadi maju kelak, menjadi pandai, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk bekal sebagai masa depan mereka, jenjang mereka ketika yang lebih tinggi. Bisa saja saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu tuh kayak begini lah, keren sekali ya jawabannya. Jadi intinya seorang murid itu, seorang guru ya, maksud saya seorang guru itu tidak menginginkan muridnya itu bodoh. Jadi seorang guru selalu ingin memberikan yang terbaik, memimpikan cita-cita yang terbaik untuk muridnya. Visi itu sebuah mimpi, impian murid masa depan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kalau menurut Bandura, visi itu representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi cita-cita kita di saat yang akan mendatang. Kekuatan visi itu harapan, sebuah doa untuk kita. Jadi Bapak Ibu guru kalau berdoa tidak mungkin berdoa yang jelek-jelek, pasti menginginkan yang baik-baik. Jadi doa itu jika kita berdoa yang baik maka akan tergabungkan yang baik-baik juga. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebelumnya saya akan sedikit mempertontonkan video tentang Bernard ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Kita saksikan bersama-sama.
sebentar ya Bapak Ibu, ini masih dicarikan. Perjuangan ini, perjuangan. Kesuksesan, perjuangan. Iya. Mana lagi? Ya, itu tadi sekilas info video yang sangat menggugah hati kita. Kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat kita ambil dari video yang sedang kita tonton tadi? Dia ingin menuju sebuah puncak ya tadi Bu ya. Dia melakukan usaha sekiranya gimana bisa sampai di puncak tadi. Yang pertama bahkan bekal yang dia siapkan, dia jual palu sama apa tadi ada di tasnya, dia ngambil itu aja perlu perjuangan. Terus walaupun sudah bawa bekal, ternyata di perjalanannya dia menemukan suatu masalah, si palu tadi jatuh, tapi dia berjuang keras. Nah intinya dalam meraih cita-cita kita harus melakukan sebuah usaha, berjuang walaupun kalau
menurut peribahasa sampai titik darah penghabisan ya Bu ya. Jadi walaupun di tengah-tengah ada masalah, kita harus mencari solusinya gimana biar sampai tujuan. Dan ketika plan A gagal, plan A gagal, kita harus ada plan B sampai bahkan plan Z gitu ya. Jadi gimana biar terus dari kita harus menemukan juga jiwa semangat, jiwa yang tidak gampang putus asa untuk meraih yang kita impikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Memang dari Bernard ini sangat unik sekali ya. Meskipun di dalam perjalanan itu sudah jatuh berkali-kali, tapi Bernard ini tetap gigih untuk menuju impian yang diinginkan. Paradigma seperti apa ya yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi itu menjadi menyenangkan dan bermakna? Ini ada video lagi ternyata Bapak Ibu, ini tidak kalah menarik dari yang tadi ya. Iya, insya Allah ini menarik. Ini dari India. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल क्या निरीक्षण कुछ करो ना। वहाँ जाके क्या उखाड़ूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार देगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार देगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार देगा, तू ही है तेरा किनारा। से ढूंढना है, तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Ya, itu tadi video yang sudah kita tonton. Kira-kira pembelajarannya bagaimana ya Bapak Ibu yang bisa kita petik dari video yang telah kita lihat tadi? Kira-kira tadi kan sudah dari ibu-ibu, sekarang dari yang bapak-bapak. Yuk, monggo. Mister. Kalau dari melihat video tadi yang kita perhatikan dengan seksama yaitu kolaborasi. Jadi, tapi yang saya lihat dari video awal dari anak kecil yang belum menunjukkan sifat mana tahu benar dan salah, tapi sudah menampakkan. Artinya dari segi psikologis yang dewasa saja itu dari video itu belum menunjukkan dari sikap itu. Tapi dan kenapa di video itu menampilkan dari sisi anak? Berarti video itu dituntut untuk menguras energi kita, bahwasanya
itu adalah bukan anak kecil, justru harus orang dewasa yang ambil contoh menjadi suri tauladan untuk anak didik kita. Jadi apapun video itu, kalau yang saya lihat itu adalah sebenarnya, walaupun itu video terbalik ya, kalau dari usul fikih itu mafhumul mukhalafahnya, tapi sebenarnya asas manfaatnya itu sebenarnya itu menembak untuk orang dewasa supaya sebenarnya lebih peka lagi, gitu loh Mas. Itu sih mungkin yang saya ambil kesimpulan. Jadi contoh anak kecil tapi sebenarnya nembak untuk ukuran pendidik ya. Kalau di sini kalau guru, berarti yang ditembak adalah guru. Ada contoh lagi-lagi kita benturkan contoh akhlak karimah. Gitu ya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Pak Imed. Baik, jadi inti dari video ini, seorang anak kalau kita bayangkan tidak mungkin bisa untuk mengangkat kayu yang super besar. Tetapi anak itu tadi melihat situasi, melihat sekelilingnya itu seperti apa ya, mengamati dan kira-kira potensi yang bisa diambil itu apa, sehingga anak ini tadi itu gigih dan merasa akan berhasil walaupun nanti dirinya tidak tahu apa nanti kendalanya, dan akhirnya anak ini itu bisa menggerakkan orang lain untuk membantu mengangkat kayu yang super besar tadi. Terima kasih untuk Pak Imer yang luar biasa. Saat kita mewujudkan visi untuk mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan, di saat kita ada masalah, bukan langsung kita atasi, langsung selesai. Namun saat kita ada masalah, kita harus menggali dulu kekuatannya seperti apa, potensinya seperti apa. Jadi upayanya kita identifikasi dulu, kita apresiasi dan sedikit kekuatannya bagaimana. Dari kekuatan tadi pasti ada, kita fokuskan untuk apresiasi, semangat gotong royongnya, sehingga tantangannya itu kita memberikan pengalaman yang positif sehingga kita berbahagia. Seperti semboyannya Pak Nur Salim, kita harus berbahagia walaupun ada banyak hutang, kita harus tetap berbahagia. Ya, untuk mewujudkan visi itu kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang bisa dikatakan juga IA. IA itu filosofi landasan berpikir kita tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaborasi. Nah, di sini lagi-lagi kolaborasi, karena kolaborasi itu menyenangkan dan pekerjaan itu bisa cepat selesai. Jadi kolaborasi itu kita ciptakan dari diri sendiri, organisasi dan sekitar kita. Contoh dari prakarsa perubahan, semisal di sini ada aset lahan tidur di sekolah, maka prakarsa perubahannya adalah mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau yang produktif untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan murid dalam bergotong royong. Nah, bagja ini adalah sebuah tahapan saat kita membentuk sebuah prakarsa perubahan. Dalam konteks perubahan di sekolah, bagja itu dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat kepada murid kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini tahapan bagja. Bagja itu sebuah singkatan ya. B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Contohnya, di sini saya juga akan berikan sedikit contoh dari visi yang sudah saya buat. Di sini saya mencoba untuk membuat visi, yaitu visi saya adalah mencetak generasi yang religius, berkarakter, dan berkebinekaan global. Kira-kira bagaimana ya bagjanya? Nah, ini dia.
penjabaran dari visi saya yaitu religius, diharapkan nanti anak didik kita itu memiliki sikap yang patuh terhadap agama yang dianutnya, rukun dan pemeluk agama yang lainnya, berkarakter itu sesuai dengan akhlak yang ada di profil belajar Pancasila. Sedangkan yang berkebinekaan global adalah murid yang mempunyai rasa menghargai perbedaan. Ini adalah prakarsa perubahan dari visi yang sudah saya buat tadi, yaitu mengembangkan pembelajaran untuk membentuk karakter yang berkebinekaan global, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita relax dulu ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menemani saya bergoyang bersama-sama di sini. Yuk Bapak Ibu, saya minta 2 orang, tidak banyak-banyak ya. Yuk. Ayo. Oh. Mungkin yang nggak langsing biar semakin sehat dulu. Nggak apa-apa Pak, sama saya juga Pak tahu apa. Ayo Pak. Ini senam otak kok, bukan senam yang gimana. Senam otak, kita biar otaknya nggak tegang. Bisa duduk sini Bapak. Alhamdulillah selalu berbahagia.
Alhamdulillah, setelah badan kita semakin sehat, otaknya sudah semakin fresh lagi ya. Baik, dari visi yang sudah saya buat tadi bisa dibuat tentang tahapan kerja, yaitu buat pertanyaan pertama, yaitu saya buat pertanyaannya adalah apa yang dapat saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran untuk membentuk karakter yang berkebinekaan global berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakannya yaitu kita bisa melakukan diskusi dengan rekan sejawat, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang cara mengembangkan pembelajaran, dan yang ketiga adalah membaca literatur yang mengenai kegiatan yang berkaitan dengan membentuk karakter yang berkebinekaan global. Pertanyaan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran untuk membentuk karakter yang berkebinekaan global berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan? Aktivitasnya seperti apa dan keterampilannya apa? Tindakan yang dapat kita laksanakan yaitu bisa berkolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan metode dalam mengembangkan karakter, mewawancarai, survei pengalaman, dan mencari referensi serta memotivasi siswa. Yang G yaitu gali mimpi. Bagaimana sih perasaan saya ketika karakter siswa sudah meningkat? Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika sudah mempunyai siswa yang religius, berkarakter, dan berkebinekaan global? Dan hal apa ya yang kiranya dapat mendukung agar karakter siswa itu terus meningkat? Tindakan yang dapat kita laksanakan yaitu membuat model belajar dan menyusun daftar kegiatan. Yang kedua, mempraktekkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan dan menjadikan kelas lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan senang. Pertanyaan yang J, jabarkan rencana. Apa ya langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter siswa? Berapa lama target waktu untuk menumbuhkannya? Dan bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres dari langkah tersebut? Tindakannya adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat catatan khusus untuk target yang akan dicapainya. Yang A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun atau memantau rencana penumbuhan karakter siswa yang berkebinekaan global berlandaskan iman? Kapan kira-kira rencananya dan bagaimana mengukur kemajuan program kebiasaan dalam menumbuhkan karakter siswa? Tindakannya adalah berkolaborasi, lagi-lagi kolaborasi baik dengan kepala sekolah, guru ya, dalam rangka menyusun strateginya, melaksanakan strategi pembelajarannya, dan melakukan evaluasi program kerja secara berkelanjutan. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, kira-kira panjenengan semua sudah tahu belum ya visi sekolah kita? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita perkenalan ya. Ini adalah visi dari sekolah kita. Sudah saya bagikan juga di meja panjenengan semua. Itu yang kecil itu ada visinya. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti yang luhur. Dari visi tadi kita bisa menjabarkannya di misi. Yang pertama yaitu misi kita di SD kita yaitu menumbuhkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mempunyai prestasi baik akademik ataupun non akademik. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah. Yang kelima, membiasakan budaya disiplin, santun,
dalam ucapan, sopan dalam perilaku, bertanggung jawab dan lingkungan yang bersih. Yang keenam, membiasakan budaya literasi yang bagus. Yang ketujuh, mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang agama dan bangsa. Dan yang terakhir adalah mengembangkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Nah, ini adalah puncak dari acara kita sebenarnya ya. Kita di sini berdiskusi bersama-sama ya. Saya tidak ingin mengubah visi dari sekolah kita, bukan, tapi kita bersama-sama menelaah diskusi bareng. Jadi diskusi yang pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selaras semua? Sudah. Mungkin nanti menulisnya bisa ditulis. Yang kedua adalah adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi kalau sudah selaras berarti sudah ya, tidak usah ya. Yang ketiga, apa sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Dari visi yang sudah kita buat, kira-kira perilaku seperti apa ya yang harus diwujudkan? Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Mungkin sebagai salah satu contohnya yaitu Bapak Ibu guru harus datang tepat waktu. Nah, mungkin ada yang lainnya? Ada yang mau menambahkan? Oh, satu-satu ya Bu? Ya, baik. Dari yang Ibu dulu aja. Ini kalau saya lihat tentang visi kita itu sudah selaras, sudah sesuai, dan sudah diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya di sini. Sudah terwujud mengenai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diterapkannya pendidikan untuk kegiatan keagamaan, baik itu ada pembelajaran sholat berjamaah, kemudian pengembangan istighosa, dan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Terima kasih. Bergeser ke Bu Septi. Ayo Bu Septi. Itu aja ya, menambahkan budaya disiplin, datang tepat waktu, terus santun dalam ucapan, dan sopan dalam berperilaku. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Septi. Kalau dari saya untuk lebih berprestasi ya. Alhamdulillah untuk tahun-tahun ini anak-anak sudah mempunyai istilahnya apa ya, untuk berlomba-lomba. Sekarang kan anak-anak sudah kayak kegiatan, misalkan ada apa kegiatan kecamatan maupun kabupaten, kita selalu mengikuti gitu. Kemarin juga diundang pihak Rumah Pintar juga, kita istilah setiap ada kegiatan kita selalu mengirim keluar untuk berperan aktif, jadi tidak pasif seperti itu. Terus untuk budayanya juga ini dalam mata pelajaran juga kita sudah masukkan budaya-budaya tarian daerah, mengenalkan rumah adat dan lain-lainnya. Jadi dari saya sudah cukup begitu saja. Ini Bu, sudah tereksplorasi, sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru kepada anak didik kita. Cuman ada beberapa saja untuk anak-anak, mungkin dari sopan santun mungkin ada yang kurang nih.
ada yang kurang, kemudian sama ucapan, tapi Bapak Ibu guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap terus selalu mengucapkan kata-kata atau bersopan santun kepada Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih. Dari beberapa Bapak Ibu guru yang sudah disampaikan tadi, memang sangat bagus sekali. Namun saya cuma menambahi saja. Dari beberapa visi dan misi tadi sudah bagus. Sekarang kita diskusikan. Perlu kita tambahkan semua usaha upaya guru, saya yakin semua salah. Mencerdaskan anak bangsa, begitu ya. Tapi jangan lupa, kekuatan doa itu lebih kuat dari segala-galanya. Jangan sampai Bapak Ibu guru tidak berdoa untuk anak-anak. Kita doakan supaya anak-anak sukses. Terima kasih. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sambung selaras. Misi sudah beberapa poin sudah tersampaikan, bahkan sudah dilaksanakan. Saya cuma melihat dari sektor bahasa saja ya. Mungkin karena saya ngajar bahasa Inggris, maka kita ingin kembali mencetak generasi anak SDGC, menciptakan, membiasakan, membentuk habitual untuk menggunakan bahasa. Ya paling tidak menciptakan anak short conversation saja dari kata-kata sederhana. Good morning, how are you? Itu perlu. Jadi kalau dari singkat katanya yaitu meningkatkan anak didik SDGC mengerti tentang bahasa Inggris biar nanti jadi terbiasa bahasa internasional. Saya kira seperti itu aja. Karena semuanya sudah akhlak, sudah disiplin, sudah semuanya sudah. Saya bingung. Aku bahasa saja. Promosi ya. Sambung, ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Promosi. Terima kasih untuk saya. Ini alhamdulillah sudah berjalan rupanya. Misi yang kedua itu menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Ini sudah lama kita laksanakan. Di antaranya contohnya kalau ada salah satu wali murid kita ada yang meninggal, terus anak-anak itu disuruh mengumpulkan beras. Ini termasuk menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama. Jadi itu perlu ditingkatkan ya kalau bisa itu, karena kita semua ini ada yang punya istilah murid yang orang tuanya meninggal, itu perlu disantuni. Jadi itu kita agendakan biar anak-anak itu berarti kalau ada anak yang susah itu perlu kita santuni dan seterusnya. Demikian mungkin Pak Barok menambah. Pak Barok, assalamualaikum. Bercocok tanam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat. Jadi semua apa yang diinginkan Bapak Ibu adalah yang baik-baik untuk murid kita ya. Untuk diskusi yang keempat, kira-kira inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu seperti apa ya inisiatifnya ya? Mungkin Pak Barok ini yang bertanya. Terima kasih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik sebenarnya sudah baik semua, cuman kita mulai dari hal yang kecil seperti adanya pembiasaan gitu ya Pak ya? Pembiasaan
seperti sholat duha, sholat berjamaah, dan ada literasi di perpustakaan. Ya sebenarnya cukup itu. Terima kasih kepada tepuk tangannya mana dong ya. Baik, jadi menurut Pak Garot tadi perubahannya adalah dilakukan sebuah program-program pembiasaan agar anak itu terbiasa, karena perubahan itu menurut pribadi tidak semudah kita membalikan tangan. Jadi ada suatu tantangan bagaimana cara kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang kelima, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira kolaborasi seperti apa ya? Bisa dimulai dari Pak Yadi saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyikapi permasalahan yang nomor 5. Kolaborasi itu memang sangat penting sekali. Indonesia merdeka ini karena adanya kolaborasi, kebersamaan. Kita bangsa Indonesia kalau tidak mau kolaborasi, jalan sendiri, hidup di hutan, maka kita tidak bisa merdeka. Kita memiliki Indonesia. Nah itu, makanya kita semua harus kolaborasi. Apalagi di instansi ini ada Bapak Kepala Sekolah. Semuanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus dalam pengawasan memimpin Bapak Kepala Sekolah. Semuanya harus berizin atau bermusyawarah memberitahukan semuanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Termasuk guru-guru semua harus tahu semua. Itu namanya kolaborasi, kerjasama. Ada sesuatu dimusyawarahkan, ada sesuatu diomongkan, baik permasalahan dari orang tua, dari anak, atau dari semuanya. Seperti kemarin ada rapat, Bapak Sekolah mau mengadakan pembangunan, semuanya diundang di rapat. Mana yang perlu dibangun dulu, nah gitu ya. Itu namanya kolaborasi. Kalau kolaborasi berjalan, insya Allah semua akan lancar dan baik. Terima kasih. Di mana tepuk tangan, Sarah? Pak Yadi. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin semua hasil diskusi nanti akan didokumentasikan oleh notulis kami ya. Iya, saya kembalikan ke Ibu ini. Ya, terima kasih Bu Ani. Wah, seru sekali ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Aduh, ini ya Bapak Ibu, jadi pendampingan yang kedua ini merupakan proses belajar CGP ya. Jadi seperti ini proses belajar CGP, khususnya pendampingan dua ini apa ya? Pendampingan dua ini tentang diskusi visi ya Bu Ani ya, diskusi visi atau cita-cita kepada anak kita, didik kita ya. Kita kan mendidik anak kita tidak hanya mentransfer ilmu ya Bapak Ibu ya, juga mendidik karakter dan juga bagaimana sih membuat nyaman dan belajar menyenangkan di sekolah seperti itu. Jadi kita terus menggali potensi diri ya. Jadi visi itu tadi sudah dijabarkan oleh Bu Ani. Visi itu diambil dari, bukan lihat dari permasalahan, tapi dilihat dari aset yang kita punya. Aset apa sih yang ada di SDN Bisik Cemandi ini? Ya misalnya sudah dijabarkan, misalkan punya lahan ya, itu dioptimalkan. Jadi gali potensi atau aset-aset yang kita miliki, bukan kita lihat dari permasalahan yang ada. Mungkin paradigma itu kita ubah, jadi menggali potensi diri, termasuk Bapak Ibu guru tadi ya, termasuk Bapak Ibu guru, potensi saya di mana? Oh, saya bisa IT tadi, mungkin tadi Ibu tadi ya, aduh banget ya, jadi peka banget ya, jadi oh temennya ini termasuk kolaboratif ya kalau saya lihat ya. Jadi langsung tadi semua juga gelisah sih ya. Jadi bagaimana apa yang jadi semua oke banget ya kerjasamanya ya, bagus sekali. Jadi langsung peka, langsung menghidupkan tadi ya suara tadi, jadi bagus banget. Jadi kolaborasi sudah dapat. Jadi visi misi terutama yang saya tadi dari Bapak Kepala Sekolah sudah diubah ya Pak ini ya. Jadi dari awal sudah diubah. Tinggal bagaimana meningkatkan, mengembangkan lagi. Jadi apa yang ada misalnya kegiatan baru apa yang misalnya dari Pak Yadi tadi, Pak Yadi mungkin ya. Jadi ada kegiatan baru Pak,
bosen ya kegiatan ini, misalkan saya mau ada kegiatan baru sesuai dengan perubahan zaman kan zaman kan terus berubah ya Bapak Ibu ya, kita tidak mungkin tutup mata ya. Jadi ada seperti ini, monggo disampaikan ke kepala sekolah, dimusyawarahkan, tadi dibicarakan, akhirnya terwujudlah program tersebut untuk yang berpihak pada murid, sekali lagi ya, berpihak pada murid, sehingga murid tadi itu merindukan sekolah, seperti Bapak Khairi bilang, merindukan sekolah, menyenangkan, jadi menyenangkan di belajar di SDN Distrik Cimandi ini. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi saya terima kasih. Ini merupakan proses belajar CGP di mana pastinya guru penggerak ini terus bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain, jika nanti ada pembukaan ya, pasti setiap tahun itu ada pembukaan guru penggerak, monggo boleh ya Pak ya. Oh boleh, tadi dengan support, full support dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sedikit bercerita ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini beruntung punya kepala sekolah yang support banget dengan guru penggerak ya. Sarannya Bu Ani guru penggerak. Karena gimana? Karena saya bilang apa? Karena salah satunya support. Ada kepala sekolah di sekolah lain itu nggak support Bapak Ibu. Jadi gurunya mau bergerak tapi sama kepala sekolah. Iya, jadi mungkin nggak mau disaingi mungkin ya. Gitu ya, jadi gurunya bukan nggak boleh maju. Kasarnya seperti itu, tapi ya itu tadi ya, dengan ini nanti repot, guru saya meninggalkan kelas dan sebagainya, bla 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 gitu. Jadi intinya mungkin tidak boleh lah intinya. Jadi dengan di SD ini, di SD Distrik Cimandi ini, Bapak Kepala Sekolah yang full support banget. Jadi monggo Bapak Ibu, mungkin Ibu ini ya, siapa? Budian ya, Budian. Jadi benar kata tadi Bernard ya, orang mau sukses itu harus mulai dari diri ya Bapak Ibu ya, mulai dari diri, terus menyiapkan semua perlengkapan Bapak Ibu guru. Jadi perlengkapannya itu adalah apa Bapak Ibu? Ya, prestasi, pembelajaran, dan pastinya potensi dari diri Bapak Ibu juga ya. Jadi kita kembangkan, kita gali terus untuk memajukan kegiatan yang berpihak pada murid. Saya kira itu aja sih buat teman-teman, sudah mau jam segini ya. Jadi saya kira itu aja Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan Pak Khairi? Baik, terima kasih Bu Juli, juga Bu Ani. Saya rasa ini, saya kan baru ikut ya, ternyata luar biasa. Kita berikan support untuk kita semuanya. Yang menarik di sini adalah apa yang dipaparkan menjadi suasana hidup. Artinya begini, suatu pembelajaran kalau dibuat seperti ini, kita tanpa terasa waktu itu tidak ada artinya. Kurang ya Pak? Ya kurang. Sama juga terkait dengan pembelajaran. Kalau saya kaitkan di sekolah, ketika kita mau mengajar anak-anak, kita persiapan, kita punya inovatif pengembangan ke anak. Saya yakin anak itu lubuk atau wisma. Nah, kalau ada kalimat seperti itu, saya yakin bahwa pembelajaran panjenengan semuanya itu top. Nah, kita semuanya nanti saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu semuanya, luar biasa. Okay? Dan juga sekali lagi Bu Ani, saya berharap dengan adanya jenengan di sini nanti bisa membawa motivasi seperti yang muda-muda, kemudian bisa ada kesempatan nanti Pak Yati, Bu Septi, kalau Bu Nur, Pak Nur sudah lagi pensiun. Jadi hanya mensupport kegiatan, memberikan motivasi. Tapi suaranya masih 17 tahun kalau saya lihat. Ya. Dan juga Bapak Ibu yang perlu saya tekankan lagi adalah tadi saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara. Ya, itu ingangso suntuloto ing madya memungkarso. Artinya apa? Kita memang sebagai seorang guru seperti itu, berikan contoh. Karena apa? Anak SD itu pasti dia akan berbuat apa yang dia lihat, berbuat apa yang dia dengar. Ketika kita semuanya memberikan pembelajaran yang baik, pasti hasilnya akan baik. Dan juga kolaborasi. Suatu prestasi visi sekolah tidak akan tercapai kalau lingkungan kita, terutama Bapak Ibu guru, tidak berkolaborasi, tidak akan sukses. Kemudian kolaborasi dengan wali murid. Jadi Bapak Ibu, saya juga selalu mengundang kalau ada visi sekolah, saya sampaikan, Bu, sekolah kita butuh ini, bagaimana? Dan mereka pasti, Pak, begini, oke, saya bicarakan. Selama sekolah itu mampu
akan saya kerjakan bersama, bukan saya sendiri. Saya tidak akan ada artinya tanpa kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan saya sangat mendukung sekali jika Bapak Ibu mau menuntut ilmu, artinya mau ikut guru penggerak, mau melaksanakan diklat selama itu untuk pengembangan Bapak Ibu dalam sekolah. Welcome saya itu, silahkan. Saya tidak takut tersaingi, malah saya bangga ya melihat orang sukses itu saya bangga. Saya tidak akan iri, malah sukses itulah yang saya akan cari. Bagaimana saya bisa seperti itu? Bukan bagaimana saya menyaingi, tidak, itu prinsip yang salah. Ya? Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Yuli dan Bu Ani yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa dan juga antusias teman-teman yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, yang terakhir, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan ini sekaligus arahan membawa motivasi kita menjadi seorang guru yang profesional, selalu berinovatif, selalu berkarya, sehingga kita itu dijadikan menjadi seorang guru yang selalu dirindukan anak. Itu luar biasa. Guru itu bangganya di situ Bu ya. Ketika kita datang, anak-anak sudah duduk salin, Bu apa? Kemudian besok ada anak tanya, Bu besok pelajarannya apa lagi ya? Apa lagi Bu? Karena apa? Berarti anak itu nyaman. Dan suatu proses belajar sukses adalah jika anak itu senang, nyaman, nanti pasti dia akan betah di sekolah, gak boleh-boleh. Dan selalu jenengan, Bu, besok harus masuk ya, selalu dirindukan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh anak didik kita semuanya. Ya? Baik, itu aja yang bisa saya tambahkan. Alhamdulillah, pas kurang lebih ini tadi 9.10 ya, kurang lebih 2 jam setengah ya. Tidak terasa sampai Bu Yuli keringetnya berawos. Dan iya, dan nanti mudah-mudahan pertemuan yang kedua Bu ya, ketiga yang karena saya baru ikut yang pertama ya. Jadi saya lihat luar biasa. Nah, inilah potensi-potensi guru-guru saya Bu, mudah-mudahan terus berkarya ya. Amin. Saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Terima kasih. Acara yang terakhir adalah ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Pak Husni Mubarok. Untuk saya sebagai pemandu acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita diskusikan atau pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim.
في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة قبل الموت اللهم هرنا من سكرات الموت ونجد النار ونفذ عن الحساب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني من صلاة رحمتك ربنا تقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto-foto dulu ya, Mbak ya. Monggo ke depan semua.